Reinkarnasi ke-9. Setiap kehidupanmu, kamu mencapai puncak tertinggi dan menjadi seorang kaisar. Namun meskipun kamu menghabiskan umur 9 kehidupanmu, kamu tetap tidak bisa terbang ke dunia para dewa. Hingga saat terakhir kehidupan ke-9-mu, akhirnya kamu menemukan jalan menuju gerbang langit untuk terbang ke dunia dewa. Maka pada kehidupan ke-10-mu, kamu mengurung dirimu di dalam peti mati di tanah kuburan iblis ini, menunggu kesempatan untuk terbang ke dunia dewa. Namun, kamu menunggu selama 10 miliar tahun. Tidak ada orang yang bisa membuka peti mati itu tanpa takdir. Saat kamu berpikir tidak ada lagi harapan untuk gerbang dewa, suara penggalian dari luar peti mati tiba-tiba membuatmu terkejut dan senang. Akhirnya datang, orang yang takdirnya bersamaku, dengan sinar matahari yang perlahan meresap. Sebuah sosok anggun muncul di depan matamu. Wanita itu bernama Leng Wushuang. Pada kehidupan sebelumnya, dia adalah kaisar wanita yang terkenal dari wilayah Bintang Utara. Namun dia bertemu dengan iblis hati saat mencapai jalan kaisar dan jatuh. Kini dia terlahir kembali. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggali kuburanmu. Karena dia ingat dengan jelas, peti mati leluhurnya berisi banyak harta karun. Jika dia mendapatkan harta-harta ini, pada kehidupan ini, dia pasti akan menjadi kaisar. Seperti yang diduga, saat dia menggali semakin dalam, sebuah cahaya ungu tiba-tiba memancar keluar dari peti mati. Itu adalah pedang langit Zixia. Leng Wushuang merasa sangat senang melihatnya. Ini adalah senjata utama yang menemaninya bertempur selama 100 tahun. Pedang ekstrim yang tak terkalahkan. Dengan pedang ini, besok, bencana bagi sekte. Dia akan lebih yakin untuk menghadapinya. Suara logam yang tajam kembali terdengar, yang membuat Leng Wushuang sangat senang. 3 kaki 5 inci, polanya berbentuk naga 9 langit. Tidak salah lagi, peti mati yang mengubur banyak harta karun pada kehidupan sebelumnya, sekarang digali kembali olehnya. Tanpa ragu, Leng Wushuang langsung melemparkan cangkulnya, mendekat dan menggunakan tangan untuk mengangkat peti mati, tanpa memedulikan citra seorang kaisar wanita. Sementara itu, di dalam peti mati, kamu melihat Leng Wushuang bergerak dengan cepat, tanpa ragu sedikit pun, membuatmu semakin menghargai Leng Wushuang. 10 miliar tahun sudah berlalu, akhirnya aku akan hidup di kehidupan ke-10-ku. Jadi, saat Leng Wushuang menggali kubur dengan gerakan cepat, sebuah cahaya lembut mulai menyinari dalam peti mati. Dengan waktu, cahaya yang sangat terang, menembus ke langit. Berbagai fenomena aneh muncul di langit atas bintang kuno Beidou, mengejutkan semua orang. Astaga, apa yang sedang terjadi di Beidou? Kenapa ada begitu banyak fenomena mengerikan seperti ini? Itu berasal dari arah selatan Donghuang, jurang iblis yang tak berujung. Apakah ada sesuatu yang terbangun dari jurang itu? Mungkin dewa iblis kuno yang sangat menakutkan? Awan yang menutupi langit, fenomena yang terus muncul, sungguh meruntuhkan pemahaman dan pandangan dunia mereka. Dengan waktu, tanah suci Taichu, dan banyak kekuatan puncak dari piramida emas Donghuang, mulai mengirimkan orang ke jurang iblis. Saat ini, yang menyebabkan semua kejadian ini, kamu menutup matamu, dengan rakus menarik udara segar. Setelah sekian lama, akhirnya melihat cahaya matahari lagi. Rasa hati yang senang, mari tingkatkan kemampuan sedikit untuk merayakannya. Begitu pikiranmu bergerak, aura di tubuhmu tiba-tiba melonjak. Latihan Ki tahap pertama, Santo Juru, Santo. Hanya dalam sekejap, berbagai ajaran besar mengelilingi, mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi. Langsung menjadi seorang Santo. Melihat pemandangan ini, Leng Wushuang di sampingnya benar-benar terkejut. Apa ini? Aku masih belum bangun. Ternyata hanya dengan menarik udara sedikit, dia langsung menjadi seorang Santo. Orang ini benar-benar bangun langsung dari peti mati. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Namun, yang lebih mengejutkan Leng Wushuang masih terjadi setelah itu. Terlihat setelah kamu menghirup udara dan langsung menjadi seorang Santo, mengerutkan dahi, menggunakan pengendapan 9 kehidupanmu, melampaui status Santo hanya dalam sekejap mata. Meskipun kedudukanmu kokoh seperti tembok emas, namun untuk menembus dunia para dewa, semua ini masih belum cukup. Pikirmu, kemudian kamu meregangkan tubuhmu, lalu tanpa ragu mengabaikan status kesucianmu. Bagaimanapun juga, selama kamu ingin kembali ke status Santo, cukup dengan menghirup udara sekali lagi. Tapi bahkan udara sebanyak apapun, tidak akan memberimu keadaan yang sempurna dan ekstrim. Bintang kuno Beidou 9 adalah puncak tertinggi, tidak ada yang bisa memecahkannya. Namun dalam kehidupanmu ini, kamu justru ingin mencapai kesempurnaan 10 tingkat. Setiap tingkat menjadi 10 tingkat. Nantinya, dengan kesempurnaan 10 tingkat, melampaui Santo hingga Kaisar Agung, pasti akan sangat menarik. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Leng Wushuang menatap pemuda yang seperti dewa di hadapannya dan terkejut berkata, hanya dengan menghirup udara, menjadi seorang Santo. Ini adalah hal yang diimpikan banyak orang, tapi tak berani sekalipun memikirkannya. Kamu bahkan segera membuang status kesucianmu. Apa kamu gila? Namun, kamu tidak menjawab pertanyaan selanjutnya. Justru mulai memperkenalkan diri. Namaku Chen Changsheng. Kamu, anak gadis.
Siapa namamu? Senyummu tak pudar. Leng Wushuang membantuku menjalani kehidupan ke-10ku. Ini adalah suatu kebaikan. Dia dipanggil orang mati. Leng Wushuang yang baru sadar hendak berkata sesuatu. Namun, suara tua yang sangat dalam tiba-tiba terdengar. Menggema di seluruh dunia ini. Begitu suara itu selesai, tampak seorang lelaki tua berbaju hitam melangkah di udara, langsung mendarat di Abyss Demon. Santo, Leng Wushuang melihat kejadian ini. Dalam hati berpikir, sial, meskipun baru saja terlahir kembali, kekuatan masih rendah, namun di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang kaisar wanita, dia dapat langsung melihat tingkat kekuatan orang tua di depannya. Bagaimana bisa begitu cepat? Leng Wushuang agak bingung, karena untuk masuk ke Abyss Demon, satu-satunya jalan adalah wilayah api tak terbatas. Dan di dalam wilayah api tak terbatas, ada iblis api dengan kekuatan agung yang mengawasi. Iblis api membenci semua makhluk hidup. Jika makhluk hidup ingin masuk ke Abyss Demon, pasti akan dihentikan oleh iblis api. Secara logis, seorang santo tidak mungkin datang begitu cepat. Dia bisa dengan mudah masuk ke Abyss Demon. Itu pasti karena dia telah melakukan kesepakatan dengan iblis api. Di kehidupan sebelumnya, sebagai kaisar wanita, tentu saja dia tahu rahasia iblis api. Tunggu, tidak ada bau api yang melekat padanya. Dia tidak datang dari wilayah api tak terbatas. Cermin ini adalah senjata kaisar jalan terakhir. Cermin pembuka langit. Ternyata kamu adalah orang dari keluarga Ji dari klan kuno Naling. Hehe, anak kecil, tak kusangka. Meskipun usia masih muda, pengetahuanmu sangat luas. Benar, apa yang ada di tanganku ini adalah senjata kaisar jalan terakhir milik keluarga Ji Naling yang terkenal di dunia. Cermin pembuka langit. Dengan sangat bangga, orang tua itu berkata, senjata kaisar jalan terakhir. Cermin pembuka langit dapat mengabaikan segala aturan ruang. Sekejap bisa sampai ke tempat manapun yang kau inginkan. Bahkan ke tempat terlarang kuno. Tempat terlarang kehidupan pun bisa dijangkau. Awalnya, kepala keluarga Ji memintanya untuk membawa cermin pembuka langit. Untuk mendahului semua orang dan sampai lebih dulu ke Abyss Demon. Orang tua itu masih sangat bersemangat. Karena kabarnya ada dewa dan iblis kuno di sini. Sedikit saja ceroboh, hidupnya bisa berakhir. Namun, setelah melihat kedua orang di hadapannya, dia hampir mati tertawa. Manusia biasa, seorang praktisi dengan tingkat kelima Ki Training. Hanya ini, anak kecil, serahkan senjata kaisar jalan terakhir yang ada di tanganmu. Saya akan pertimbangkan untuk meninggalkan tubuhmu utuh. Orang tua itu tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Membunuh dan merampok, itu adalah hal yang paling biasa di Beidou. Dia, seorang santo, tentu bisa melihat, pedang panjang di tangan Leng Wushuang adalah senjata kaisar jalan terakhir. Bernilai tak terhingga, meskipun belum tahu siapa yang menyebabkan fenomena mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Namun, jika bisa mendapatkan senjata kaisar jalan terakhir ini, tentu perjalanan ini tidak sia-sia. Demi Tuhan, menghadapi orang tua yang terkesan angkuh, Leng Wushuang menggertakkan giginya dalam hati. Dia tahu, meskipun dia menyerahkan senjata kaisar jalan terakhir, dia tetap tidak bisa menghindari bencana. Begitulah dunia kultivasi di Beidou. Yang lemah adalah dosa asli. Leng Wushuang menarik napas, menggenggam pedang Zixia Tianfa. Meskipun itu adalah pertarungan yang pasti berakhir dengan kematian, dia tidak akan menyerah begitu saja. Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang lebih angkuh dari orang tua di depannya, tiba-tiba terdengar di kuburan yang sunyi ini. Kakek, apakah kamu tahu, jika mengganggu pembicaraanku, akibatnya akan sangat parah. Terlihat kamu mendongakkan kepala, dengan santai membersihkan hidungmu. Lubang hidung menghadap ke langit. Sangat sombong, akibatnya sangat parah. Hahaha, anak kecil, kamu berencana untuk membuatku mati tertawa? Aku benar-benar tidak tahu, mengganggu perkataanmu yang hanya milik manusia biasa. Sebagai seorang suci, apa akibat serius yang bisa aku alami? Bagaimana kalau kamu biarkan aku memperluas wawasanku? Namun, baru saja setelah tertawa 2 kali, suara itu tiba-tiba berhenti. Bukan karena dia benar-benar mati tertawa, tapi karena mulutnya memiliki tujuan lain. Terlihat darah tak terhitung jumlahnya, memancar keluar dari mulut sang tua, mewarnai kuburan itu dengan merah. Ku dengar kau ingin melihat, kau ambil kembali peti kuno itu dengan santai. Dengan kepala miring, masih dengan santainya mencungkil hidung. Tampil dengan sikap seperti Raja Naga. Tidak mungkin, kau bisa. Mata sang tua menyempit tajam, penuh ketidakpercayaan. Entah kapan sebelumnya, peti kuno berukir naga di bawah kakimu tiba-tiba menyerangku, dengan kekuatan petir yang menghancurkanku. Dan jelas sekali, peti ini dikendalikan dan dipicu oleh anak muda di depanku. Tapi, mengapa seorang manusia biasa yang tanpa kekuatan dapat mengendalikan peti kuno ini? Dan peti yang sangat biasa ini, tak ada tanda-tanda keistimewaan apapun, bisa melukai seorang suci sepertiku. Kepala sang tua penuh tanda tanya, kebingungan yang tak terpecahkan. Begitu juga, Leng Wushuang juga bingung. Sebagai seorang wanita kekaisaran di kehidupan sebelumnya, dia juga tak bisa melihat cara yang digunakan olehmu. Namun, kehormatan seorang suci tidak bisa dipermainkan. Mati, anak muda, kau benar-benar membuatku marah. Mata sang tua semakin dingin.
Sebagai seorang suci yang mulia, aku terluka oleh manusia biasa. Ini adalah penghinaan besar dalam hidupku. Tangan membentuk gerakan. Sang tua menggertakkan giginya keras. Teriakan keras. Kematian yang tak terelakkan. Sekejap berikutnya, terlihat jalan besar yang mengandung reinkarnasi. Dan kebenaran abadi keluar dari telapak tangan sang tua. Langsung menimpa kamu dan Leng Wushuang. Menghadapi kekuatan suci yang tak terhingga ini, Leng Wushuang berusaha menahan, namun ia tak berdaya. Meskipun di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang kaisar wanita, dengan banyak cara, namun di hadapan kekuatan mutlak, segala yang lain hanyalah ilusi. Lagi pula sekarang ia hanya berada di tingkat 5 ki kondensasi. Bagaimana mungkin ia bisa melawan serangan seorang suci? Apakah hidupku yang terlahir kembali, hanya untuk menjadi pelengkap bagi orang lain? Pada saat Leng Wushuang hampir putus asa, sosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan khawatir, selama aku ada, di dunia ini tak ada yang bisa melukai sehelai rambutmu. Aku Chen Changsheng seumur hidupku. Tidak pernah berbicara kosong, kau berbicara dengan tenang, meskipun hanya seorang manusia biasa, namun memberi Leng Wushuang perasaan kepercayaan yang aneh. Rumble, gelombang suara besar, diiringi dengan kekuatan suci yang tak terhingga, sedang menghancurkan kuburan itu. Leng Wushuang sudah menutup matanya. Dia menunggu kedatangan maut, namun 1 menit berlalu, kematian yang ia bayangkan tidak datang. Leng Wushuang sedikit bingung, lalu perlahan membuka matanya. Yang terlihat adalah wajah secantik seorang dewi, sedang memandangnya tanpa berkata apa-apa. Melihat pemandangan ini, Leng Wushuang benar-benar terpana. Mereka seorang manusia biasa. Dia seorang yang berada di tingkat 5 ki kondensasi, namun menghadapi serangan mutlak seorang suci, mereka tak terluka sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun tepat saat Leng Wushuang masih kebingungan, teriakan memilukan menarik perhatian Leng Wushuang. Lalu ia menoleh ke sumber suara, hanya untuk melihat seorang tua yang sangat menderita, sedang dipukuli oleh seorang pemuda yang memegang peti kuno berukir naga. Setiap kali peti itu jatuh, terdengar jeritan menyayat hati. Situasinya sangat aneh. Ini, Leng Wushuang menatap bingung segala yang terjadi di hadapannya. Meskipun ia dulunya adalah seorang ratu yang tiada bandingnya, ia bahkan terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang manusia biasa bisa mengalahkan seorang suci. Aku berani berkata, apakah kamu percaya, pemuda? Tolong, pemuda, ampunilah aku. Di dalam kuburan yang sunyi dan suram ini, terdengar suara tangisan seorang tua yang memohon dengan keras. Ji Tianji mencoba melawan, namun ia benar-benar tertekan oleh peti kuno itu. Ia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan suci. Kemudian, diiringi dengan suara permohonan, adalah suara keras yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah melihat banyak orang, tapi seperti dirimu yang, aku Lu Changsheng benar-benar belum pernah melihatnya. Kamu malah memohon untuk dipukul. Kamu berkata, lalu terdengar lagi suara keras yang tak terhitung. Sampai Ji Tianji pingsan total. Barulah kamu berhenti. Sudah selesai. Leng Wushuang melihatmu dengan santai, memukul Ji Tianji dengan mudah. Terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam situasi ini, dia sudah tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Kapan tepatnya, manusia bisa sehebat ini? Peti kuno ini bertanda naga langit 9 langit. Dan naga langit 9 langit. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Kamu bisa tahu itu? Kamu berkata sambil menyentuh peti kuno itu. Kaki ringan saja mengirimkan Ji Tianji yang sudah pingsan terlempar, dan berkata pada Leng Wushuang. Mendengar itu, Leng Wushuang hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun ia dulunya adalah ratu yang agung, ia tetap tidak tahu banyak tentang naga langit 9 langit. Tapi ia tahu, itulah simbol dari klan naga primordial. Naga langit 9 langit, lahir dari primordial, dibentuk menjadi naga sejati oleh kehidupan primordial. Kamu menjelaskan dengan tenang, namun, hanya dengan beberapa kalimat singkat ini. Namun di dalam hati Leng Wushuang, itu menyebabkan gelombang besar yang mengguncang. Kamu maksudnya, ini adalah leluhur dari klan naga primordial? Klan naga primordial, itu adalah awal mula dari naga, juga merupakan masa kejayaan tertinggi dari klan naga. Sebelum bangsa manusia bangkit, mereka pernah memimpin semua ras, menjadi puncak tertinggi dari semua makhluk di segala dunia. Tak heran mereka bisa menekan kekuatan suci. Seorang suci yang sepele, di hadapan leluhur naga yang mencapai puncak tertinggi. Bukankah dia hanya seperti bayi yang sedang menyusu? Tapi yang bisa menggerakkan peti kuno dengan naga langit 9 langit seperti kamu, barulah yang lebih menakutkan. Harus diketahui, menjinakkan leluhur naga, itu lebih sulit dari mendaki langit. Kenapa kamu harus mengatakan hal ini padaku? Leng Wushuang menatapmu dengan tatapan yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Pasti ada alasan. Kamu sebenarnya tidak perlu menjelaskan padanya. Bahkan membunuhnya untuk menutup mulutnya juga masuk akal. Karena aku rasa, kamu membutuhkannya. Mendengar kata-kata itu, kamu tersenyum tipis. Begitu kalimat itu keluar, Leng Wushuang sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa lawan bicara akan mengatakan hal seperti itu. Bukankah kamu ingin melindungi sekte besok, dan menyelamatkan kakakmu 5 tahun lagi? Naga langit 9 langit ini sudah dalam keadaan aktif.
Itu bisa memberikan bantuan besar untukmu. Kata-katamu terdengar menggoda, seperti penjahat yang merayu gadis kecil. Leng Wushuang mendengar itu, seperti disambar petir, tersentak di tempat. Bagaimana pemuda ini bisa tahu semua ini? Jangan-jangan, Leng Wushuang berpikir tentang kemungkinan itu. Kamu mengintip isi hatiku, wajah Leng Wushuang berubah suram. Siapapun pasti tidak akan merasa nyaman jika privasi hatinya diketahui orang lain. Itu pasti tidak enak. Mendengar itu, kamu tetap tersenyum tanpa mengurangi sedikit pun. Jangan bilang seperti itu. Begitu menjijikkan. Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Aku hanya kebetulan melihat masa lalumu saja. Orang yang berhubungan denganmu ini memang menarik. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang permaisuri yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya lagi, ternyata dia juga seperti kamu. Seorang pengelana waktu dari bumi. Ini jadi menarik. Apakah ini seperti bertemu teman lama? Bagaimana? Sudah memutuskan mau menerima pemberianku atau tidak? Kamu terus menggoda. Leng Wushuang menatapmu lama. Akhirnya dia menarik napas panjang. Aku terima, meskipun dia tidak tahu apa harga yang harus dibayar. Setelah menerima 9 pola naga langit ini, menghadapi konsekuensi apapun, namun dia tahu, dengan hanya mengandalkan pedang Raja Kaisar Ekstrem, Zixia Tianfa, kesempatan untuk melindungi sekte besok masih sangat tipis. Ini bukanlah apa yang dia harapkan dari kehidupan barunya. Ini bisa menambah peluang untuk melindungi sekte besok. Dia harus memanfaatkannya. Baiklah, kau pasti akan bersyukur atas keputusan bijakmu hari ini. Di masa depan, dia tertawa terbahak-bahak, namun senyumnya membuat Ling Wushuang merasa sedikit cemas. Karena apa yang ia lakukan di depan mata, tanpa memandang kecantikan luar biasa itu. Bagaimanapun cara melihatnya, semua itu tampak seperti seorang penjahat besar. Namun tepat pada saat itu, di pemakaman yang menyeramkan ini, tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak diundang. Yoyo, sepasang kekasih sedang bertengkar mesra di pemakaman yang menyeramkan ini. Berjanji sehidup semati. Benarkah ini keputusan yang baik? Tiba-tiba, di langit tinggi, terdapat sosok yang sangat cantik dan menggoda. Berdiri tegak di udara pemakaman. Melihat kalian berdua, Ling Wushuang, Nin Heaven Dragon Mark, Hongmeng Dragon Clan, benar-benar benda yang luar biasa. Anak muda, saya tidak tahu apakah Anda bersedia meminjamkan peti kuno ini untuk saya lihat. Jangan khawatir, saya akan mengembalikannya pada kehidupan saya berikutnya. Sambil berkata, dari belakang, seorang pria mengenakan armor emas keluar dari kereta. Dia juga melayang di udara, seperti seorang dewa perang, seolah-olah ia adalah dewa pertempuran. Tempat ini sangat meriah. Seharusnya tidak ada yang salah jika ada satu lagi, Bai Wuqi. Seseorang muncul lagi, memegang kipas lipat, berpenampilan seperti seorang sarjana, namun memberikan kesan seperti dipantau oleh ular berbisa, membuat tubuh terasa tidak nyaman. 3 dewa besar, Leng Wushuang menatap 3 sosok yang berdiri tegak di udara. Matanya tertegun. Dewa besar, itu adalah keberadaan yang lebih kuat daripada seorang suci. Selain itu, ketiga orang ini juga tidak terpengaruh oleh aura api. Artinya, mereka juga langsung melompati wilayah api tak terbatas, dan masuk ke abis setan. Tapi, bagaimana mungkin ini? Bahkan pada kehidupan sebelumnya, Leng Wushuang yang merupakan seorang calon kaisar yang kuat. Jika ingin memasuki abis setan, wilayah api tak terbatas adalah jalan yang harus dilalui. Suci Ji Tianji sebelumnya menggunakan jembatan kosong. Lalu bagaimana dengan ketiga orang di depan ini? Leng Wushuang benar-benar mati rasa. Namun, ngomong-ngomong, apa yang sedang terjadi? Jembatan kosong keluarga Ji benar-benar berguna. Hanya kamu yang menatap jembatan kosong ini, seolah-olah untuk merespon kata-kata Leng Wushuang. Senjata kaisar tertinggi yang tampaknya agak berpikir, memberikan jawaban yang jelas padanya. Ternyata begitu, sepertinya dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bai Wuqi sengaja mengeluarkan sebuah cermin kuno dari dadanya. Dia menghela napas. Wu Daode, bentuknya sama dengan yang dipegang Ji Tianji sebelumnya. Kamu memang benar-benar seorang jenius. Ternyata kamu benar-benar berhasil. Sekarang, cermin kosong di tanganmu juga identik. Di akhir dari kehidupan ke-9. Tidak mungkin, seorang bodoh yang hebat berlari kegirangan ke arahmu. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada 2 jembatan kosong yang identik? Dengan sombong berkata bahwa ia akan membuat. Leng Wushuang terkejut dan berseru. Senjata kaisar tertinggi bagi semua makhluk hidup. Meskipun pada kehidupan sebelumnya dia adalah seorang permaisuri. Saat itu meskipun kamu tidak menyetujui hal seperti ini, belum pernah ia dengar. Namun kamu juga tidak terlalu yakin untuk bisa mengalahkan Ji Tianji. Kalian memang tidak sesederhana yang terlihat. Pria berseragam emas itu menatap Ji Tianji yang tak jauh, yang tidak tahu tentang bahaya ini. Setelah menatap Leng Wushuang dan Anda dengan tajam, dia juga mengeluarkan jembatan kosong yang identik dari dalam pakaiannya. PSSST, PSSST, PSSST. Nona muda, kaca ajaib yang seindah ini. Tentu saja setiap orang harus memilikinya. Wanita menggoda itu tidak mau kalah, mengeluarkan jembatan kosong dari perutnya. Hingga saat ini, 4 jembatan kosong yang merupakan senjata kaisar tertinggi. Malah ada 4. Apa yang sebenarnya terjadi? Leng Wushuang benar-benar terkejut. Segala yang terjadi saat ini
melampaui segala pengetahuan dan kendalinya. Senjata kaisar tertinggi, diciptakan oleh kaisar besar, unik dan tak tergantikan, tidak mungkin diproduksi massal, namun kenyataannya ada di depan mata. Sekejap, Leng Wushuang merasa seperti hidup 100 tahun sia-sia. Namun segera, sekelompok kultivator lain datang ke kuburan. 10 orang suci, 100 suci calon, kekuatan mereka tersebar di seluruh kabupaten utara. Sangat rumit, namun orang-orang ini, semua mengikuti 3 dewa besar yang telah tiba sebelumnya. Masing-masing memegang jembatan kosong, tanpa suara. Mereka seolah-olah berkata, harta karun keluarga Kunoji, jembatan kosong, adalah barang yang biasa. Bagaimanapun, senjata kaisar tertinggi di matamu, meskipun tidak berbeda jauh dari batu giok biasa. Namun, karena itu adalah batu giok, maka sangat langka. Bagaimana bisa batu giok berubah menjadi batu biasa? Namun sekarang terlihat, sepertinya saat itu kamu memang terlalu dangkal. Udaode, siapa itu? Apakah kalian pernah mendengar? Anak manusia biasa, sampai ajal menjemput, masih pura-pura menjadi dewa. Seorang calon suci bersuara keras. Nama Udaode ini, mereka belum pernah mendengarnya. Bahkan 3 dewa besar, dan permaisuri dari kehidupan masa lalu, Leng Wushuang, juga tidak pernah mendengarnya. Hanya seorang pria gemuk yang mengintai di kedalaman kuburan. Begitu mendengar 3 kata Udaode, tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah leluhur keluarga Wu mereka. Seorang tokoh legendaris di utara. Dikatakan bahwa setelah itu ia mengikuti seorang ahli bernama Lu Hei, masuk ke jalur kuno bintang, untuk mencari gerbang dunia surgawi. Uda tidak pernah menduga, begitu tokoh legendaris keluarga mereka. Setelah bertahun-tahun berlalu, hampir tidak ada yang menyebut namanya. Namun hari ini, namanya disebut oleh seorang anak manusia biasa. Dan sepertinya, anak manusia ini bahkan mengenang leluhurnya. Seperti sahabat lama, bagaimana mungkin, jika leluhurnya masih hidup hingga hari ini? Usianya sudah hampir 5 juta tahun. Lalu anak muda di depan ini baru berapa tahun? Paling banyak 18 tahun. Bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan? Pasti saya salah lihat, hanya kebetulan nama mereka sama. Benar, tidak salah, memang begitu. Wude mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dengan karya agungnya di tangan. Namun ia bahkan tidak pernah mendengar nama orang itu. Kalian benar-benar menyedihkan. Kamu menggelengkan kepala melihat kelompok ini yang cacat. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah ranting willow dari peti mati kuno. Ranting willow itu tampak biasa saja, namun membuat mata Leng Wushuang yang pernah bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya menyusut tajam. Ini, kalian belum pernah mendengar nama Wu Daode. Lalu, apakah kalian pernah mendengar? Di zaman kuno ada sebuah pohon willow, yang bisa menancapkan akarnya hingga ke 9 langit dan 10 bumi. Kamu menyilangkan kedua tanganmu, dengan tatapan tenang memandang sekelompok orang yang menyedihkan di atas kepalamu. Hahaha, mendengar kata-kata ini, ketiga dewa besar pun tertawa terbahak-bahak. Kamu ini takut sampai berkata ngawur. Ya, sudahlah, begini, lebih baik mati tanpa rasa sakit. Sambil berkata demikian, ketiga dewa besar serentak melambaikan tangan mereka. Seketika, semua orang yang berada di tempat itu menuju ke posisi mereka, bergerak dengan cepat menuju mereka. Ketiga dewa besar muda yang usianya belum mencapai 5.000 tahun ini. Tidak ada yang bisa dianggap enteng. Hati-hati, Leng Wushuang secara naluriah berkata. Namun apa yang terjadi selanjutnya, membuat Leng Wushuang, dan semua orang yang ada di tempat itu benar-benar terkejut.